Hai semuanya, selamat datang di Wi-Fi Working Effect with Immanuel. Saya Rahel, Timothy, dan host terbaru kami Stella. Bersama para pembicara yang gak kalah serunya, kita akan sama-sama membahas banyak banget topik seputar kekristenan. So, jangan ketinggalan setiap episodenya ya. Selamat mendengarkan. Hai semuanya, kembali lagi bersama kita di Wi-Fi Podcast. Di episode kali ini kita masih dalam bentuk platform virtual karena sayangnya juga kita belum bisa bertemu secara langsung karena kita masih harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di tempat kami yaitu di Berlin. Jadi kali ini dengan adanya teknologi kami juga bersyukur masih bisa bertemu secara virtual untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita. Nah, di pertemuan kali ini seperti biasa, aku nggak akan sendiri, tapi akan ditemenin salah satu partner saya, yaitu Stella. Hai, Stella. Hai, Dul. Apa kabar? Hai. Ya, baik. Meskipun ya, sayangnya kita nggak bisa ketemu langsung nih, gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, di episode kali ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang berbeda nih. Mungkin kalau jemaat yang sering lihat juga kebaktian di FPG Immanuel, tahu ya kalau setahun ke depan ini, kita ada tema besar khotbah, yaitu Simply Christian. Dan beberapa bulan yang lalu kita baru aja menyelesaikan seri pertama, yaitu Creation Series. Nah, pada episode kali ini kita beruntung banget ada satu jemaat yang mau sharing tentang apa yang beliau dapatkan dari Creation Series ini dan bagaimana narasumber kita ini bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung dipanggil aja nih, Dul, narasumber kita. Boleh. Narasumber kita adalah Coach Yang, kita bisa panggil ya. Hai Coach Yang. Hey, halo semuanya. Halo kok. Halo Gundul, halo Stella. Halo. Gimana kok kabar? Baik. Baik. Terima kasih. Coach Yang, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin boleh Coach Yang sedikit ngasih perkenalan nih, nama, mungkin status ataupun kegiatan keseharian nih. Mungkin ada berapa pendengar kita yang masih belum mengenal Coach Yang. Oke ya, pertama-tama ya terima kasih untuk undangannya dari tim podcast FPG Immanuel Berlin. Ya saya namanya Cendiang Rusli. Saya sejak tahun 95 di Jerman dan di Berlin sendiri sejak tahun 2014. Dan kegiatan sehari-hari saya seorang wira swasta yang berkecimpung di bidang editif untuk produk-produk otomotif gitu ya. Jadi kita import dari Jerman dan kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, menarik banget ya kita bisa ngobrol-ngobrol sama seorang wira swasta yang mungkin agak jarang juga ya orang Indonesia di Jerman. Benar. Nah, thank you banget Coach Yang udah meluangkan waktunya. Karena kita mau ngobrolin soal Creation Series nih, yang seri pertama. Kita kan banyak ngobrolin soal mandat budaya gitu ya di Creation Series. Untuk Coach Yang sendiri, bagaimana sih mengaplikasikan mandat budaya ini dalam keseharian Coach Yang gitu, khususnya mungkin sebagai wirausaha, apakah ini mungkin jadi punya kesempatan yang lebih besar untuk Coach Yang mengaplikasikannya? Oke. Sebagai wira swasta sih yang bisa mengambil kebijakan, kita nggak punya problema dengan boleh atau tidak boleh mengaplikasikan mandat budaya yang kita dapat dari Tuhan gitu ya. Tapi mau atau tidak gitu. Nah, untuk mau itu kan kita butuh satu dorongan lah ya yang kuat untuk bisa menjalankan beberapa kenapa sih aku ini dilibatkan gitu, mesti dilibatkan di dalam menjalankan mandat budaya ini sebagai yang orang yang mengaku orang percaya gitu ya. Nah, buat saya sendiri dorongan itu mungkin bisa saya analogikan seperti perbedaan antara saya sebut istilah SHM versus HGB gitu ya. Kalau kita di dunia properti atau yang pernah jual beli rumah di Indonesia, kalau kita punya rumah itu kita diberi satu sertifikat surat sebagai bukti bahwa rumah ini milik kita gitu ya. Dan itu surat yang statusnya paling tinggi di Indonesia. Kalau di Jerman tuh namanya Grundbuch, di mana nama kita tertera di situ sebagai pemilik. Sampai waktu yang tidak terbatas sampai kita jual rumah itu. Nah, yang surat di bawah dia statusnya itu kalau di Indonesia mungkin namanya HGB gitu, hak guna bangunan. Nah, di sini kita nggak boleh memiliki, tapi kita diberi hak untuk mengelola atau untuk menggunakan gitu ya. Nah, kalau rakyat Singapura itu setahu saya dia rakyatnya nggak boleh memiliki properti di sana, tapi diberi hak untuk tinggal, untuk mengelola karena tanah tersebut di sana milik pemerintah gitu ya. Nah,
Hubungannya sama tema tadi, tentu kita itu yang mengaku sudah menjadi anak Tuhan, sudah percaya sama Tuhan, kita itu statusnya seperti HGB. Kita itu diberi hak, diberi kepercayaan untuk mengelola hidup ini, mengelola tubuh yang diberikan Tuhan ini. Nah, waktu kita belum menjadi percaya, seperti masa lalu saya juga, saya merasa memiliki hidup saya. Hidup saya itu ditentukan oleh saya, mau ke arah mana yang saya anggap baik, saya arahkan ke sana gitu. Tetapi tidak demikian ketika kita menjadi anak Tuhan, kita berubah status, hidup kita ini menjadi milik Tuhan gitu. Jadi kita diberi hak untuk mengelola. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan dengan pemahaman yang seperti itu, Coach Yang gitu, gimana Coach yang menyadari gitu bahwa kita hanya punya status untuk sebagai pengelola gitu. Apa sih aplikasi yang nyata? Coach yang tadi juga udah mention kalau Coach yang juga sebagai wirausaha gitu, terlibat langsung. Ada nggak sih Coach yang bisa sharing gitu aplikasinya? Oke, mungkin saya coba bisa sharing step by step gitu ya, urutan ketika waktu saya mau memulai usaha ini, saya sempat ada bergumul tentang misalnya saya ini mau usaha apa, produknya apa gitu ya. Banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa saya coba, tentu bukannya berarti seolah-olah saya dapat nih, lu bisa usaha ini saya seolah banyak gitu. Enggak, saya juga mesti coba-coba gitu. Saya juga enggak dikasih terima jadi dari orang tua, saya mulai dari nol. Nah, salah satu produk yang membuat saya tertarik adalah produk otomotif ini, di mana dulu kita punya satu produk yang bisa membersihkan ruang bakar ya di kendaraan bermotor. Karena kenapa mesti dibersihkan? Karena di sana tuh timbul kerak-kerak gitu ya melalui pembakaran, seperti kalau kita goreng-goreng gitu ya, kelupaan tuh bisa gosong gitu hitam. Itu kan akan menjadi parasit gitu ya buat si metalnya sendiri. Kalau didiamkan, bayangin kalau mobil nggak pernah dirawat bertahun-tahun seperti itu. Nah, ini produk ini untuk membersihkan karbon itu. Nah, yang membuat saya tertarik adalah saya merasa ikut ambil bagian, terlibat di dalam mengurangi polusi udara. Waktu itu kita kan fokus di Jakarta. Kita tahu zaman-zaman tahun-tahun 2000-an tuh udara di Jakarta itu parah sekali gitu ya. Dan itu dibuktikan dengan alat tes, kita bisa masukin ke knalpot, itu bisa turun kadar COHC yang beracun untuk pernapasan kita gitu. Jadi kira-kira salah satu alasan kenapa saya berkecimpung di dunia ini ya, produknya itu saya merasa oke gitu ya untuk bisa saya terlibat di dalam kelestarian lingkungan. Nah, yang selanjutnya yang jadi PR buat saya adalah misalnya hubungan saya terhadap kunde gitu ya, terhadap klien. Nah, kalau di bidang otomotif ini kayaknya kenapa banyak cowok-cowok suka juga ya, karena ya kita tidak terlepas dari dunia entertain gitu ya. Kalau di Indonesia itu kita mau salah satu cara untuk bisa menjaga customer supaya setia ya salah satu dengan entertain gitu ya. Dan entertain beda-beda gitu. Ada yang entertain yang sehat atau juga tapi leader ada juga entertain yang saya banyak bergumul gitu ya, yang mungkin kelemahan beberapa cowok gitu ya di bidang ini gitu. Jadi saya juga harus temenin mereka gitu. Dulu waktu saya terjun langsung itu pergumulan saya lebih besar tentu karena saya berhadapan langsung dengan orang-orangnya gitu. Tapi ketika Tuhan mempercayakan usaha ini bisa berkembang, saya ada kesempatan untuk bisa pakai Mitarbeiter. Jadi waktu pakai Mitarbeiter pun saya kayak seolah-olah tutup sebelah mata gitu ya, tergantung Mitarbeiter. Kalau mereka alim-alim aja ya saya juga nggak paksa mereka untuk entertain sampai gimana-gimana, tapi kalau Mitarbeiternya yang memang udah nakal gitu, saya juga kayak tutup sebelah mata, ya terserah lu deh, lu gimana ininya keputusannya. Jadi saya balikin ke mereka lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika iman saya juga bertumbuh, Tuhan juga bentuk saya. Jadi ada perasaan bersalah juga gitu ya, kan kamu sebagai pengambil keputusan gimana sih gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita saya panggil anak buah saya ajak dia ngomong, hey, karena dia kan keyakinannya berbeda gitu ya. Jadi saya ngomong apa adanya. Ini saya nggak bisa lagi kayak gini. Jadi menurut keyakinan saya nggak nyaman untuk support entertain yang seperti ini. Jadi saya pengennya sih berhenti. Kamu gimana? Dan ternyata tanpa diduga dia juga merasakan yang sama, dan dia balikin ke saya sebagai pengambil keputusan. Kalau Bapak memang mau kita entertain yang positif-positif aja, misalnya ajak jalan-jalan, atau kita ajak makan, atau kita bikin acara keluarga kemana gitu ya, yang saya
is okay gitu. Jadi bukannya kita sama sekali nggak mau entertain mereka. Dan ya udah kita kira putusin seperti itu. Kira-kira gitu. Nah kalau sesama rekan, sesama entrepreneur, usahawan, saya juga pernah mengalami kayak masa-masa di mana saya kok kayak beda sendiri, itu harus beda sendiri itu karena budayanya itu kalau misalnya aja salah satunya di bidang perpajakan gitu ya. Yang ini dari keluarga besar saya juga bukan yang gimana-gimana, istilahnya bayar pajak apa adanya aja lah gitu ya, bukan yang seharusnya gitu. Dan di antara usahawan juga kayak kemarin waktu ada tax amnesty gitu, buat saya itu satu jawaban doa saya sama Tuhan karena saya ada kesempatan di mana memutihkan kembali atas dosa-dosa perpajakan di masa lalu gitu ya. Yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan satu jalan keluar gimana supaya aku nggak terus-terusan puter-puter di kesalahan yang lalu gitu. Dan akhirnya Tuhan jawab dan aku senang dan aku gunakan kesempatan itu. Tapi mungkin di antara usahawan aneh apa yang aku lakukan di mana aku lapor semua pemasukan yang belum pernah dilapor, harta termasuk rumah di Jerman pun saya lapor gitu. Dan buat teman-teman usahawan mungkin tuh satu yang aduh gila ngapain sampai lapor semua gitu kan. Ya saya sih nggak mikir jauh seperti mereka, tapi yang fokus saya waktu itu adalah saya ingin gunakan kesempatan pemutihan itu gitu. Saya mau mulai dari nol lagi dengan benar gitu. Kira-kira seperti itu tantangannya. Nah, yang terakhir mungkin yang saya gumulkan adalah terhadap karyawan juga gitu. Yang saya belajar mandat budaya dari Tuhan gitu ya, hubungan antara saya dengan karyawan. Kalau yang saya tahu dari keluarga saya juga, yang kebetulan ayah saya dulu seorang usahawan juga, dia punya pegawai cukup lumayan banyak gitu karena dia pabrik aluminium, mulai dari pengolahan bahan mentah, pembubutan ya, terus juga packaging, liverung. Saya tahu bagaimana dia memperlakukan pegawai-pegawainya ya dengan art dia, dengan budaya dia gitu ya. Yang saya banyak kurang setuju juga. Sedangkan Tuhan sendiri kan mau supaya kita itu memperhatikan kesejahteraan dan juga tentu mentalitas para karyawan gitu ya. Saya rasa firman Tuhan sangat fair gitu ya dalam memberikan mandat budaya dalam kegiatan usaha gitu. Kalau kita buka di Kolose 3 ayat 22, di situ dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Kolose 2, yang kedua yang Kolose 4 ayat 1 itu, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga." Jadi saya melihat dua ayat ini menjadi mandat budaya gitu ya buat saya, bukan hanya yang terhadap tuan-tuan doang, tapi juga yang terhadap hamba-hamba gitu ya. Jadi gimana caranya saya sebagai pengambil kebijakan bisa mengarahkan Mitarbeiter itu memiliki mentalitas kerja yang benar gitu, yang sesuai dengan firman Tuhan, karena leader nggak semua pekerja juga tipenya ya istilahnya apa itu ideal bisa bekerja dengan benar gitu ya. Cuman kayak saya pernah ngalamin kalau saya pulang ke Jakarta gitu ya, ada beberapa yang cak langsung kayak prestasinya itu melebihi dari orang Mitarbeiter yang biasa memang menunjukkan gitu ya prestasi gitu. Jadi kelihatan kalau dia cuma mau minta perhatian doang gitu. Ya, sedangkan firman Tuhan kan bilang ya kita kerja ya kita harus punya integritas gitu kan. Jadi tanpa harus dilihat pun kita punya mental yang benar. Kira-kira itu jadi tugas saya juga untuk bisa menciptakan lingkungan kerjaan yang seperti itu gitu. Ya, kira-kira dua ayat ini menjadi mandat budaya gitu ya buat saya gitu. Iya, jadi kayak yang aku dapat juga bahwa ya Coach yang merasa ya itu tadi, kalau tadi dengan analogi yang 2 sertifikat itu ya, bahwa kita ini ya hanya sebagai pengelola aja gitu, sebagai penata layan mungkin ya, yang dititipkan oleh Tuhan apa yang kita miliki sekarang. Jadi kita ini tapi bukan milik kita, jadi kita nggak bisa seenaknya aja mengklaim hak kita dan seenaknya melakukan pekerjaan ini sesuai kemauan kita aja gitu ya. Jadi ya menarik banget untuk lihat sudut pandang ini juga, apalagi sebagai seorang wirausaha yang tadi Coach yang bilang juga banyak harus mengambil keputusan di mana banyak karyawan dan mungkin rekan kerja yang punya
pandangan yang berbeda gitu kali ya. Kira-kira gitu. Ya, setuju juga sih, maksudnya dengan apa yang sharing Coach Adi, maksudnya dari aku pribadi dengan sekarang mungkin karena kegiatan cuma sebagai seorang student dan mungkin juga kerja sebagai work student gitu, jadi kayak nggak kebayang gitu sudut pandang sebagai wirausahawan gitu, dengan berbagai pergumulan yang ada, dengan tadi juga kosan yang cukup konkret, nyampein aplikasinya juga gitu dengan pemahaman mandat budaya ini. Dan balik lagi ke tema kita yang sebelumnya juga gitu ya, tadi kita ngebahas mandat budaya seperti juga kosan yang sharingin juga gitu. Kita tahu juga di beberapa waktu lalu di bahan khotbah ini disampaikan oleh pendeta kita gitu, baik Om John maupun evangelis Rick Ruben gitu, di dalam kitab Kejadian juga dijelaskan gitu ya. Kita tahu bahwa Allah mengendaki setiap kita manusia juga untuk melakukan mandat budaya yang telah Allah berikan kepada manusia. Tapi selain itu juga Allah rindu gitu untuk kita juga mengusahakan segala sesuatu yang Allah percayakan kepada kita, termasuk bahkan beranak dan bercucu gitu. Nah, gimana sih Coach Endiang sebagai mungkin sekarang juga udah berkeluarga sebagai kepala rumah tangga gitu memahami esensi ini gitu, termasuk dalam pernikahan itu sendiri maupun mungkin dalam keluarga gitu dari sudut pandang yang Allah berikan gitu ke kita anak-anaknya. Oke, kalau kita buka kembali gitu ya di kitab Kejadian pasal yang kedua, maka kalau saya lihat-lihat lagi asal muasal dari pernikahan itu sebenarnya itu bicara soal penolong yang sepadan gitu ya. Dan itu bisa kita temukan di 3 ayat, mulai dari Kejadian 2 ayat 18. Di situ dikatakan Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja gitu ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia gitu. Lalu di Kejadian 2:20-nya ini di mana si Adam dia waktu disuruh kasih nama binatang-binatang itu dia nggak menemukan satupun penolong yang sepadan buat dia gitu. Di situ dikatakan tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan di ayat berikutnya ayat 22 dan 23, dan saat perempuan itu dibangun oleh Tuhan dan dibawa ke manusia itu, maka berkatalah manusia itu, inilah dia. Jadi dia menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Jadi itu kira-kira latar belakang atau asal muasalnya gitu ya. Kalau bicara soal pernikahan tuh soal kata sepadan itu tadi, penolong yang sepadan tadi. Nah kalau mungkin bisa dari pemahaman ini tadi Coach yang banyak bilang sepadan itu mungkin apa ya yang Coach yang bisa secara mungkin lebih dalam lagi aplikasinya gitu secara pribadi gitu apa tuh dari Coach yang sendiri? Oke, di fakta penciptaan tadi yang kita baca itu ya perempuan itu kan merupakan penolong yang sepadan gitu ya dengan laki-laki. Jadi artinya itu adalah identitas si perempuan sendiri itu sepadan juga dengan identitas si laki-laki. Identitasnya yaitu ya sesuai dengan gambar dan rupa Allah gitu ya. Atau kalau kita kenal di bahasa Perjanjian Barunya itu adalah muridku gitu ya. Mandat itu artinya juga sepadan, berarti mandat budaya si perempuan itu sepadan juga dengan mandat budaya si laki-laki. Nah, mandat budayanya itu adalah penuhilah bumi, beranak cuculah, dan bertambah banyak gitu ya. Atau bahasa Perjanjian Barunya kita kenal yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan jadikan semua bangsa ya jadi bertambah banyak gitu ya. Tapi jadi muridku. Jadi yang beranak cuculah bertambah banyak adalah orang-orang dipenuhi dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu. Nah, artinya dalam hal pernikahan itu ya Tuhan tuh sangat sangat menyetujui gitu ya pernikahan sebuah pasangan suami istri, karena kita lihat sendiri bahwa Tuhan tuh mensupport dengan memberikan penolong kepada si Adam gitu ya yang sepadan untuk dia gitu, untuk apa? Untuk bersama-sama mengelola taman yang diberikan oleh Tuhan gitu kepada kita manusia gitu. Oke. Dan di dalam keluarga Coach yang sendiri gitu, gimana sih kalau tadi kan Coach yang memahami gitu ya makna dari mandat budaya Allah, kemudian juga bagaimana Allah rindu gitu memenuhi bumi dengan orang-orang yang takut dengan Tuhan gitu.
Sedangkan di dalam keluarga Coach Chen sendiri gimana nih, Coach Chen yang memahami dan menghidupi makna mandat budaya ini gitu dalam kehidupan keluarga kalian? Jadi mungkin saya cerita dulu dari awal mula keluarga saya terbentuk gitu ya. Boleh, boleh. Jadi setelah nikah itu memang saya pernah bergumul mau punya anak kapan gitu ya, apakah langsung setelah nikah atau nanti dulu gitu. Jadi saya agak-agak takut juga karena belum, ya semua orang yang baru menikah belum punya pengalaman lah ya punya anak gitu ya. Kalau yang udah pernah punya pengalaman ya itu nggak tahu deh. Tapi ya istilahnya buat saya hal yang baru. Jadi saya sampai sempat berdoa gitu sama Tuhan, karena mungkin kondisinya waktu itu saya lagi agak bimbang gitu ya, melihat kok dunia ini semakin banyak orang-orang yang susah percaya gitu ya sama Tuhan gitu ya. Dan saya sampai isi doanya, Tuhan, kalau suatu saat Engkau izinkan aku punya anak, tolonglah Tuhan, gimana caranya supaya mereka tuh bisa jadi percaya menjadi pengikut Engkau gitu. Karena kalau akhirnya mereka nggak percaya Engkau, aku tuh kayak cuman bersumbangsih aja untuk menambah statistik di dunia ini, jumlah orang-orang yang nggak percaya Engkau gitu. Jadi ya kira-kira itu pergumulan saya gitu ya. Jadi esensi mandat budaya yang pertama dan utama buat saya waktu itu adalah ya memuridkan keluarga gitu ya. Jadi menjadikan keluarga itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah, itu esensinya gitu buat saya. Sedangkan kalau hubungan keluarnya, tentu saya juga tahu Tuhan juga ingin menjadikan keluarga kita itu bisa berkarya gitu ya, keluarga secara keluarga gitu ya, bukan secara pribadi. Dan ini juga tentu ada pergumulannya tersendiri karena kita suami istri ini kan dua karakter yang berbeda yang dijadiin satu, dan karena karakternya berbeda, tentu pertumbuhan imannya juga berbeda. Dia di bidang tertentu dia lebih dewasa, saya di bidang tertentu saya lebih jauh dari dia misalnya gitu. Tapi gimana dengan adanya perbedaan ini kita bisa berusaha untuk saling mendukung satu sama lain untuk bisa sama-sama mengelola mandat budaya yang Tuhan berikan itu gitu ya. Saya kasih contoh misalnya, kalau saya orangnya mungkin dari awal karena dulu kita di student college, waktu di Studentenheim gitu kita suka ngumpul-ngumpul gitu ya, suka sharing-sharing di persekutuan. Jadi itu terbawa sampai saya punya keluarga. Kalau saya punya cita-cita, saya punya rumah, saya pengen jadiin rumah saya itu tempat ngumpul gitu ya, untuk bisa sharing-sharing, untuk bisa ya cerita tentang hidup bersama dengan Tuhan, makan-makan sambil happy-happy gitu ya. Nah, sedangkan istri saya mungkin dia sterkenya beda. Dia lebih gimana caranya menolong obdachlosen, ikut mendoakan vervolgde Kristen di negara-negara tertentu. Ya pokoknya overall gimana mendoakan orang lain yang sedang kesusahan itu, misalnya bukan sterke saya gitu, tapi kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang negatif satu sama lain. Kita melihat justru kita bisa saling mengisi gitu ya, di mana Tuhan bisa memberikan kelebihan di bidang-bidang di mana dia bisa memang kuat di bidangnya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu sih, tidak ke luarnya gitu ya. Mungkin tadi yang di awal yang menurut aku juga lumayan menarik gitu ya, Coach Chen, waktu mendoakan bahwa ada keinginan untuk punya anak, nggak hanya ingin punya anak, tapi ya itu di mana menjadi kesempatan untuk bisa mendidik gitu, untuk juga mengerti gitu tentang mandat budaya dan mengerti masalah Tuhan gitu. Nah, bagaimana sih Coach Chen dan istri dapat melakukan ya pendidikan karakter itu kepada anak-anak, supaya anak-anak Coach Chen dan istri juga menjadi anak-anak yang yang percaya Tuhan, dan itu juga sebagai bentuk mandat budaya gitu untuk ya tadi memenuhi bumi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi di dalam menjalankan mandat budaya gitu ya, terutama hubungannya sama anak, itu saya merasa kayak saya itu dihadapkan dengan perang budaya gitu ya. Ya. Karena saya sendiri ya. Genau. Jadi misalnya aja nih gitu ya, buat saya sendiri sebagai seorang ayah gitu ya, yang saya belajar, yang saya kenal, yang saya lihat dari dunia saya, dari keluarga saya gitu ya. Seorang ayah itu kan kita juga belajar di mana-mana sebagai tulang punggung gitu ya, pencari nafkah gitu ya. Dan ketika Tuhan tuh memberkati usaha saya, ketika mulai oke gitu,
maka sebagai kepala keluarga tentu saya merasa lega gitu ya, seolah-olah karena saya sudah menjalani mandat budaya yang saya kenal, dan itu buat seorang ayah itu udah cukup gitu, udah bisa memberikan nafkah kepada keluarganya gitu ya. Nah, sedangkan dari sisi firman Tuhan sendiri yang saya belajar itu ya adalah suami atau ayah itu merupakan seorang imam gitu ya. Buat saya tuh kaget gitu waktu pertama kali baca itu gitu. Yang seharusnya seseorang yang berinisiatif itu mengajak keluarga untuk beribadah dalam altar keluarga gitu, menjadi penyambung lidah Tuhan lah di dalam keluarga gitu ya, menjadi teladan iman di dalam keluarga. Nah, saya yang dulunya merasa lega karena udah merasa berhasil sebagai seorang ayah, ketika baca ini budaya yang model baru ini, ya saya merasa gagal gitu di mata Tuhan gitu jadinya ya. Nah, untuk dilemanya itu adalah buat saya di keluarga jauh lebih berat gitu ya menjalankan mandat budaya di dalam keluarga daripada di pekerjaan. Kalau di keluarga kita tuh nggak bisa kayak memakai jaket atau melapisi diri kita dengan pakaian resmi dan indah gitu ya. Dan kita nggak bisa menutupi pesan yang kita mau sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita dengan bahasa yang tinggi dan formal seperti di kantor gitu ya, karena mereka juga mengenal keaslian kita gitu. Jadi di satu sisi kita diberi mandat untuk bisa mengajarkan budaya di keluarga kita, tapi di sisi lain juga kita harus mulai hal tersebut pada diri kita sendiri gitu, terlebih dahulu. Jadi sebagai kepala keluarga itu kita otomatis menjabat yang namanya Vorbild Funktion itu. Jadi dan Coach yang sendiri gimana kok maksudnya melihat dua hal ini gitu, yang satu sisi kayak Coach yang benar-benar memahami gitu apa menjadi kerinduan Tuhan bagi Coach yang sebagai kepala rumah tangga, sebagai Vorbild Funktion yang tadi Coach yang juga udah jelasin gitu, dan satu sisi kayak ya Coach yang harus menjadi apa adanya ketika ada di rumah dan anak-anak melihat semuanya itu. Nah, gimana Coach yang bisa bersama-sama Tuhan gitu menghadapi hal ini? Ya, mungkin saya sharing sedikit, ada satu pengalaman saya gitu ya, dengan anak saya yang besar. Jadi ada satu waktu di mana saya banyak memberikan sandungan gitu buat dia gitu ya, entah itu di rumah dari kata-kata saya, entah itu di waktu nyetir mobil gitu, saya suka simpen orang gitu kalau ngeselin gitu cara bawa mobilnya. Terus saya sampai bilang ke dia, hey, kamu ambil dari papa yang baik-baiknya aja, yang jelek-jeleknya jangan ditiru gitu, karena aku kan manusia juga bisa salah. Kalau kamu tiru yang salah-salahnya, papa juga ngerasa nggak nyaman gitu kan. Udah tuh, waktu itu masih nggak apa-apa. Okay. Nah, hari berikutnya dia lagi istilahnya sama adiknya lagi ada, dia nggak lagi tengkar, tapi saya yang beobachten kalau adiknya yang kecil itu copy total apa yang cicinya lakukan gitu ya. Semuanya di copy, dari bahasanya, dari kelakuannya, mulai dari yang baik mau yang buruk, semualah copy paste lah gitu. Nah, saya tegur dia dong, saya bilang, kamu tuh jangan kayak gitu. Lihat tuh kan, kamu sendiri lihat sendiri, adikmu tuh contoh kamu total full gitu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, dan dia masih umur jauh lebih kecil dari kamu gitu kan nggak baik. Oh, ternyata perkataan saya itu mengena ke dia, dan ya bukan aja masalah itu, mungkin ada masalah lain juga yang menumpuk, jadi dia akhirnya kayak tertekan dan nangis gitu, dan akhirnya saya bilang ke dia, hey, kenapa kamu kok kayak tertekan gitu, aku ada salah ngomong apa? Ya terus mulai tuh dia curhat, dia cerita, ya kan dulu papa pernah bilang katanya aku nggak perlu ngambil yang jelek-jelek dari papa, aku suruh pilih-pilih ambil yang bagus-bagus dari papa. Berarti adikku juga bisa dong ambil yang baik-baik aja dari aku, jangan ambil yang jelek-jelek dari aku gitu. Aku kan juga manusia seperti papa. Kalau gitu papa nggak fair dong nuntut dari aku seperti itu. Aku waktu digituin, sprachlos langsung, dan bener juga apa yang dia bilang gitu ya. Aku sampai doa sama Tuhan, tolong berikan aku kata-kata gimana supaya nggak salah lagi kali ini gitu ya. Tapi untung ya kita bisa clearance lah bahwa unterschied antara aku sama dia dengan dia sama adiknya. Aku bilang, aku sama kamu lebih berani apa adanya, termasuk aku tunjukin kejelekan aku karena
aku pikir kamu lebih dewasa, dia itu masih kecil, aku sendiri juga sama dia harus hati-hati gitu. Jadi kamu sama dia juga aku minta harus hati-hati lah, karena dia kan masih belum sejauh itu mikir untuk bisa milah-milahnya. Gitu. Kira-kira ya di situ. Cukup menarik Jadi juga ya, maksudnya Coach yang bisa sharingin gitu kayak dari sudut pandang orang tua gitu, karena jujur kayak misalnya aku ataupun Stella, kita mungkin sekarang karena belum keluarga, belum punya anak gitu, jadi kayak yang kita kebayangin ya sudut pandang kita sebagai seorang anak gitu, kadang-kadang kayak rasa bete aja nih orang tua kok marahin mulu, nggak pernah ngertiin kita sebagai anak gitu. Tapi satu sisi Coach ini sebenarnya tahu maksudnya itu sebenarnya hal yang baik gitu, cuma kadang-kadang kita sebagai anak kayak ya rebel aja gitu, maunya apa yang enak gitu. Dan kira-kira gimana kok untuk dari Coach Nia sendiri melihat fakta-fakta yang seperti ini, gimana Coach Nia mengaplikasikan kayak makna pemahaman mandat Buddha itu tadi yang Coach yang udah erfaren gitu bersama Tuhan. Jadi saya dengan berjalannya waktu saya belajar satu hal gitu ya, budaya dari Tuhan itu adalah kita tuh sebagai orang tua itu bukan hanya bertugas untuk mengisi perabotan kamar dia atau memenuhi meja tulis dia atau ya istilah melengkapi tas sekolah dia lah, atau juga menambah banyak isi lemari mainannya gitu ya. Tetapi ada satu tugas di mana kita tuh harus mengisi firman Tuhan ke gudang hati anak-anak yang masih kosong. Perlu kita sadari juga, ini saya belajar juga dari Kompak gitu ya. Hati anak-anak itu masih kosong. Dia waktu dilahirkan itu dia kosong. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua untuk mengisi. Nggak bisa kita serahkan tugas itu hanya kepada gereja atau guru-guru sekolah minggu. Mereka jauh lebih banyak verberingenset dengan kita di rumah. Jadi kalau bayangkan kalau isi gudang yang kosong itu kita isi dengan hal-hal yang hanya materi, maka jangan salahkan anaknya kalau dia besar dia akan jadi materialistis gitu ya. Tapi kalau kita isi gudang yang kosong itu dengan firman Tuhan, maka itu akan menjadi bekal buat dia ketika dia besar untuk bisa menimbang di dalam mengambil keputusan di dalam hidup dia yang masih panjang ke depannya gitu ya. Jadi misalnya juga konkretnya kita nggak hanya menemani mereka bermain game, atau kita juga nggak hanya menemani nonton film, nggak cukup cuman kita juga kalau hal-hal yang rohani mungkin beberapa orang tua merasa cukup kita udah doa kok sebelum makan sama anak-anak, buat orang miskin bahkan kita doain. Saya belajar lebih lagi dalam lagi gitu ya, bahwa itu nggak cukup, kita juga perlu ngajarin ke mereka, tunjukin kepada mereka gimana caranya kita bisa menjalankan apa yang kita doakan. Kalau kita bilang kita doakan untuk orang miskin, itu kayaknya kita cuma sekedar ya melepas tanggung jawab doang ke orang lain yang memang dipakai Tuhan untuk menolong. Kenapa kita nggak memulai dengan diri kita? Jadi kita bisa ajarkan mereka misalnya, hey kalian kan dapat uang jajan, gimana kalau kita belanjakan sebagian uang jajan kalian, kita ke supermarket yuk, kita beli bahan makanan. Dan saya bersyukur di Jerman ada organisasi yang bisa menampung ya kayak begitu untuk Obdachlosen. Jadi kita ajak juga, kita cari alamatnya di mana, kita antarin makanannya sama-sama ke mereka. Saya rasa itu nggak perlu kita sampai rutin gimana-gimana, tapi paling nggak kita sudah tunjukkan caranya seperti itu, terserah mereka nanti udah besar mereka mau lakukan atau tidak gitu. Tapi paling nggak kita udah kasih tahu contohnya seperti itu gitu ya. Oke. Dan untuk mengenai apa ya, gimana Coach yang juga sebagai orang tua gitu bisa membawa anak-anak, mendidik anak-anak juga mulai mengenal gitu kayak kasih Tuhan, mengenal Injil keselamatan daripada Tuhan. Gimana Coach yang bisa memasukkan hal itu kepada anak-anak? Iya, jadi saya sendiri sudah mulai dari cukup awal gitu ya, ketika mereka masih kecil. Saya sudah coba pakai Bible anak-anak untuk bisa mengabarkan Injil kepada mereka, dan saya bersyukur kalau anak saya yang pertama dia sudah mengambil keputusan gitu ya untuk mau percaya ikut Tuhan sejak dia umur 3 tahun lebih, bahkan sebelum 4. Dan hal itu terus saya proven terus apakah dia sungguh gitu ya mengambil langkah iman tersebut sampai saat ini gitu. Dan dia juga punya teman baik di sekolahnya, dan saya juga coba untuk istilahnya mengarahkan ke dia gitu ya untuk bisa menggumulkan hal tersebut, apakah Tuhan sungguh mau pakai kamu untuk bisa mengabarkan Injil itu kepada teman baik kamu gitu misalnya. Tapi saya juga sisi lain saya kasih tahu
Jangan sampai kayak tanpa ada hikmat gitu dari Tuhan, cuman karena keinginan yang menggebu-gebu doang, karena bisa jadi itu malah jadi batu sandungan buat orang kalau kita di sekolah cuman ngomongnya soal Tuhan, terus soal keselamatan, terus itu kan seolah-olah itu positif, tapi menurut saya itu kurang hikmat ya. Jadi anak-anak perlu diberi istilahnya kepekaan, kapan waktu Tuhan itu gitu ya. Bukan waktu manusia, tapi kapan waktu Tuhan dia bisa bercerita-cerita tentang Tuhan kepada teman-temannya gitu ya. Oke. Cukup menarik sih kok, maksudnya apa sharing yang Coach yang bisa sampein gitu ke kita gitu. Tadi di tema yang keluarga ini gimana juga Coach yang ceritain gitu, Coach yang dengan istri juga punya mungkin karakter yang berbeda, punya kayak sterke dan swahhe yang berbeda gitu, kekurangan dan kelebihan yang berbeda, tapi Coach yang benar-benar menyadari justru sangat bersyukur di mana di dalam setiap keberbedaan itu kalian bisa saling memperlengkapi, terlebih gimana juga kalian bisa benar-benar menghidupi apa yang menjadi mandat budaya dalam kehidupan keluarga kalian gitu. Dan terhadap juga anak-anak gitu, gimana Coach juga sharingin pengalaman pribadi ketika menjadi seorang fungsi itu nggak cuma tentang ngomong aja, tapi benar-benar mesti tindakan juga gitu. Dan kami sebagai anak-anak juga bisa melihat hal itu gitu. Kita lebih gampang ngelihat gitu daripada dengerin. Kadang-kadang kalau dengerin masuk kanan keluar kiri gitu. Dan sangat seneng sih maksudnya bisa dengar pengalaman langsung real gitu dari keluarga kalian untuk bisa sharingin, dan terlebih anak-anak Coach yang dari kecil juga punya kesempatan untuk bisa belajar gitu firman Tuhan, dan gimana juga anak Coach yang bisa meskipun dari usia dini gitu dia punya kerinduan juga buat ngejangkau temannya, dan itu kayak rasanya sangat jarang gitu, kayak anak-anak usia dini, kayak apalagi kayak anak-anak remaja zaman sekarang atau anak zaman now itu istilahnya, kayak orang-orang pilihnya ya yang seneng-seneng aja deh, ngapain sih ngomongin hal-hal yang seperti ini. Tapi hal ini udah ditanamin dari kecil, dan ini tentunya balik lagi ya, makna dari mandat budaya, penulah bumi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Iya, kalau kita tadi udah dengar juga bagaimana Coach yang melakukan mandat budaya itu ya dalam soal pekerjaan dan juga dalam keluarga dan pernikahan gitu. Mungkin ya kayaknya salah satu topik juga selama Creation Series yang lumayan mengena buat aku juga soal hari Sabat ya, soal istirahat gitu. Istirahat kan secara esensinya merupakan saat dimana kita menemukan diri kita di dalam hadirat Tuhan gitu, dalam melakukan tanggung jawab baik dalam pekerjaan profesional ataupun dalam keluarga. Pernah nggak sih Coach yang mengalami saat-saat restless? Oke, kalau ditanya pernah nggak restless, jawabannya tentu ya gitu ya. Setiap hari itu saya ada momen restless-nya, dan tingkat restless-nya itu ya tergantung berbeda-beda, tergantung biasanya kalau saya semakin menyerahkan diri kepada kedagingan saya, tingkat restless saya itu biasa semakin besar gitu. Nah, kalau kita ingat lagi tentang khotbah hari Sabat di bulan Februari yang lalu kalau nggak salah dalam seri penciptaan ini, disebut juga bahwa sebenarnya manusia itu sejak kejatuhan ke dalam dosa, semuanya itu kita dalam keadaan restless. Dan Yesus yang adalah pintu menuju istirahat yang sempurna. Dan sebagai manusia yang sesuai gambar dan rupa Allah, yang sedang restless, saya dan saudara-saudara semua yang seiman, kita tuh kayak punya privilege gitu untuk bisa datang kepada pintu itu, supaya Yesus yang berkuasa untuk mengembalikan gambar dan rupa yang seperti Allah itu bisa terjadi juga, bisa berkuasa juga atas kita, sehingga kita tuh bisa dikembalikan kondisinya ke semula gitu ya, melalui pintu tersebut gitu. Mungkin Coach boleh ini nggak kok ceritain gitu, apa sih yang menjadi problem nyata gitu ketika Coach menghadapi masa-masa restless ini? Ya, jadi hal yang saya hadapi sebagai wirausaha itu, apalagi kerjaan saya ada di Indonesia gitu ya, dengan jam waktu yang berbeda, saya itu nggak bisa memiliki jam kerja yang tetap gitu ya. Artinya saya bisa mengatur sendiri jam kerja saya gitu. Itu privilege yang tentu kita punyai sebagai pengusaha. Tapi di sisi lain jumlah kerjaan dan tanggung jawab yang menumpuk itu kalau saya boleh bandingin sama kayak daun-daun yang berjatuhan di waktu herbs gitu ya. Kita bersihin, besoknya datang lagi. Kita bersihin, besoknya datang lagi. Belum lagi kalau di garden saya itu selalu ada aja gitu yang berjatuhan dari atas gitu ya. Bukan hanya daun, tapi juga samen dari pohon. Jadi kalau di rumput tuh kita suka cabutin unkraut gitu ya.
Udah capek-capek seharian nih, udah bersih, happy, waktu musim tiba datanglah itu saman, numbuh lagi unkraut gitu. Buat yang punya garden mestinya tahu gini ya, problema seperti ini gitu. Ya, nah buat saya dengan kondisi yang seperti itu, istirahat secara fisik, Lider masih hal yang luksus gitu ya buat saya. Itu hanya bisa terjadi ketika badan saya itu memang udah tumbang lah istilahnya, mau nggak mau harus tidur gitu. Dan hal yang penting juga yang saya harus hadapi, Lider, kondisi seperti itu membuat saya sulit untuk bisa rutin, bisa rest bersama dengan Tuhan gitu. Berarti memang ternyata sulit ya untuk bisa istirahat gitu. Nah mungkin Coach Nel bisa ada nggak sih satu kejadian gitu yang spesifik di mana Coach Nel benar-benar merasakan gitu restless ini? Oke, saya juga udah pernah cerita di grup PA saya sama juga beberapa orang dekat saya gitu ya. Kalau di awal tahun 2021 ini saya juga saya merasa kosong lah gitu. Seperti Tuhan tuh kayak nggak eksis di dalam kehidupan saya. Saya gambarin mungkin seperti cinta sepihak gitu. Saya lakukan, tapi kok kayak saya sendiri aja gitu. Seperti Tuhan tuh ninggalin saya. Gitu. Tuhan tidak berbicara balik kepada saya. Gitu. Saya sering berdoa, Tuhan, wobisdu gitu. Jawablah aku di tengah kebimbangan aku. Ya, cuman aku juga agak rem-rem juga supaya Tuhan jangan langsung nongol di depan aku gitu ya, atau berkata-kata langsung di telinga aku, buat aku pingsan gitu. Ya gimana lah Tuhan caranya di dalam doa aku itu, beri aku caiken das du mich noch beobachtes, bahwa engkau masih ada sesuatu yang engkau sampaikan kepada aku gitu. Dan melalui saat teduh ya saya diberi pencerahan bahwa Tuhan tuh bisa berkomunikasi dengan kita kalau kita tuh memang ekstra aktif gitu ya, menyediakan waktu untuk Dia. Kalau kita nggak pernah mau menyediakan ekstra waktu untuk Dia, statusnya kita cuma kerja doang sampai tumbang, ya jangan harap kita bisa memiliki keintiman dengan Dia di tengah-tengah kesibukan kita gitu. Dan ketika saya coba menerapkannya, Tuhan tuh beneran berbicara gitu ya kepada saya, dia jawab saya, membuat saya merinding dan tertawa gitu, bahwa Tuhan tuh bisa juga ternyata bicara, jawab saya langsung, nggak harus nunggu-nunggu lama, berbulan-bulan, di dalam waktu yang dekat pun dia pernah berbicara langsung kepada saya, mencolek saya lah gitu dengan firman-Nya gitu ya. Jadi buat saya pribadi yang cocok dan optimal buat saya, kuncinya supaya kita gimana bisa menikmati hari Sabat ya, di mana kita coba untuk mengadakan sabat-sabat kecil di dalam hari-hari kita, yaitu melalui saat teduh, dan memasukkan program istirahat dengan Tuhan atau rest bersama Tuhan itu sebagai salah satu program utama di dalam tages plan kita. Tapi di jam-jam di mana kita itu sedang produktifnya. Bukan di waktu sisa ketika kondisi kita sudah tumbang, atau pernah ada juga yang nyaranin saya pagi-pagi aja sebelum masuk ke tengah-tengah kesibukan, konsentrasi kan lagi kerja nggak bisa dipotong. Saya pernah coba pagi-pagi, itu buat saya gimana ya, roh saya itu kayak masih ketinggalan gitu loh di alam tidur gitu ya. Jadi kalaupun ada rohnya ya cuman sebagian gitu, jadi kayak masih tarik-menarik antara alam tidur sama ya itu kehidupan nyata gitu ya. Jadi ya istirahat di dalam Tuhan itu bukan kegiatan kita yang pasif atau kegiatan yang sisaan doang gitu ya, melainkan aktif mencari Tuhan, aktif menelepon Tuhan, atau aktif bersujud di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya itu adalah yang penting, aktif di mana kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Iya, ini iya benar sih, relatable juga gitu, karena mungkin kayak menurut pengalaman mungkin student atau pekerja gitu, ya kadang susah ya untuk menentukan jadwal ketika kita harus mungkin jadwal PA, jadwal pelayanan, dan suka bentrok gitu dengan kesibukan kita belajar atau kerja gitu. Padahal mungkin masalah sebenarnya bukan waktu yang bentrok, tapi bagaimana kita secara bijak bisa mengatur waktu kita, yaitu menghidupi keseharian kita bersama Tuhan gitu. Seperti Coach yang bilang, waktu yang kita bisa berikan ke Tuhan adalah justru waktu yang produktif dan bukan waktu sisaan gitu, di mana akhirnya kita cuma berasa capek doang nih dan nggak merasakan rest itu sendiri ya di dalam Tuhan. Apropos waktu sisaan, kalau saya boleh masih ada kesempatan, saya pengen kasih berbagi sedikit nih, ada kesaksian lagi dengan anak saya.
Jadi baru-baru ini ya, belum lama juga saya ada sedikit ketegangan dengan anak saya. Bukan ketegangan yang sampai gimana lah, tapi membuat saya sedih kali ini. Bukan dia yang sedih, tapi saya yang sedih. Jadi habis makan gitu ya, biasa kita ngobrol-ngobrol, tapi belakangan waktu itu dia berubah gitu. Dia langsung naik ke atas, tutup pintu gitu. Ya biasalah sibuk dengan laptop, iPad dan lain-lain, komunikasi dengan temennya. Itu memang saya izinkan karena di masa corona ini saya juga nggak mau anak saya jadi kuper gitu ya, cuman di rumah terus nggak ada komunikasi dengan luar. Cuman ya itu akibatnya jadi dia kayak menjadikan keluarga itu kayak nomor berapa gitu ya. Dia nggak ada interest lagi gitu menyediakan waktu untuk keluarga. Nah itu buat saya sedih karena saya nggak bisa ngobrol sama dia, saya nggak bisa mendengar ini dia gitu, kayak jadi tertutup. Nah akhirnya saya panggil dia, ya saya ngomong gitu sama dia, saya bilang, hey, kamu kenapa sih kok belakangan ini gitu? Apa? Nggak ada yang kenapa-kenapa. Ya itu kayak tadi contohnya kamu bilang, kamu langsung naik ke atas habis makan, padahal papa tuh seneng gitu ya bisa ngobrol sama kamu. Ya saya juga nggak minta banyak-banyak waktu lah, paling 5-10 menit gitu. Di mana kita bisa ngobrol satu sama lain. Cuman kamu kalau terpaksa ya aku juga nggak nyaman juga. Tentu harus kamu bisa enjoy juga waktu bersama papa gitu. Ya, terus dia kayak merenungkan gitu, dia pikir gitu. Ya, sedih juga gitu. Dan akhirnya selang berapa hari saya lagi saat teduh gitu. Saya lagi problema saat teduh juga gitu ya, untuk Kempen bisa saat teduh gitu, dan di dalam saat teduh itu Tuhan kayak ngingetin gitu pembicaraan saya di hari sebelumnya dengan anak saya gitu, karena waktu saya ngomong itu saya nggak kepikir Tuhan sama sekali loh, saya cuma fokus kepada saya sebagai ayah, dia sebagai anak. Saya sebagai ayah tuh rindu memiliki waktu bersama dia gitu sebagai keluarga. Nah saya kayak diingetin sama Tuhan, tahu-tahu gitu, ya itulah Sabat gitu loh, di mana Tuhan itu sebagai pencipta rindu ingin punya waktu bersama dengan saya gitu, di mana saya tuh secara hati itu menyatu dengan dia gitu loh. Dan dari situ saya kayak ya itulah tertawa gitu. Tuhan kayak menjawab gitu pergumulan saya, kebimbangan saya tentang menjalankan saat teduh, apakah kok kayak harus kayak apa ini itu. Ya sebenarnya bukan itu inti Sabat tuh, bukan cuma sekedar kita nyediain waktu kita mau baca firman sekian waktu, tapi kalau kitanya nggak bersama menyatu dengan Tuhan, sebenarnya buat saya itu bukan makna Sabat gitu, tapi momen di mana kita tuh bisa menikmati ya, seperti seorang ayah ingin menikmati waktunya bersama dengan anak-anaknya gitu. Ya, nangkep banget kok, itu kayaknya bagus banget ya, ininya juga sebagai analoginya juga gitu. Mungkin ya tadi kita udah banyak ngobrol juga soal dari mandat budaya dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan juga Sabat gitu. Ya bagaimana sih narasi atau ya rangkaian seri khotbah penciptaan ini secara keseluruhan, bagaimana itu penting untuk dipahami dan dihidupi dalam kehidupan Coach-nya? Jadi yang saya dapat dari rangkaian seri khotbah kali ini, baik secara bahasa ya, perjanjian lama yang udah sering kita dengar, yaitu sesuai gambar dan rupa Allah, itu bahasa perjanjian barunya juga sebenarnya memiliki makna yang sama, yaitu menjadi murid Kristus. Kalau dibilang menjadi murid Kristus, maka ya harus sesuai gambar dan rupa Allah gitu ya. Jadi pesan dan arti mandat budayanya sama gitu. Bahkan bahasa gereja FEG Immanuel kita pun memiliki moto yang sama, bukan? Kalau kita sama-sama ingat, yaitu jemaat yang berkarakter Kristus. Kalau dibilang berkarakter Kristus, tentu murid Kristus. Tentu sesuai gambar dan rupa Allah. Demikian juga bahasa perjanjian lamanya yang beranak cuculan dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu bahasa perjanjian barunya, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa, tentu dibilang semua bangsa ya bertambah banyak gitu ya, tapi diisi dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, diisi dengan murid-murid Tuhan gitu ya. Bahkan bahasa gereja kita pun sama gitu, motonya yaitu gereja yang bermisi, yang pergi gitu ya, yang mengabarkan Injil kepada rekan-rekan yang belum percaya Tuhan. Ya kiranya Tuhan senantiasa mendampingi kita di dalam kita setia gitu ya, menjalankan mandat budaya yang dipenuhi dengan nilai-nilai kerajaannya.
Ya senang banget sih, maksudnya bisa ngobrol gitu, untuk kita nggak cuma sebagai jemaat nggak cuma dengerin firman Tuhan aja gitu satu arah, tapi di sini kita bisa dengerin langsung dari Coach yang sharingin apa yang Coach yang dapat dari pembelajaran firman Tuhan ini di dalam series penciptaan, terlebih gimana Coach yang juga sharingin di dalam mandat budaya yang Tuhan berikan kepada Coach yang sebagai mungkin wirausahawan, sebagai kepala rumah tangga, dan terlebih bagaimana Coach yang menyadari betul Tuhan memanggil Coach yang untuk memuridkan gitu ya, untuk memenuhi bumi dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan kepada Coach Yang. Dan kiranya itu juga boleh menjadi ini sih, harusnya boleh menjadi perenungan juga setiap masing-masing di antara kita, baik juga para pendengar gitu ya, untuk mengerti apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih dalam konteks mandat budaya ini, termasuk di dalam pekerjaan ataupun keluarga kita. Dan mungkin Coach yang bisa kasih tahu gitu ke kita, kenapa sih Coach yang kok rindu gitu dan mau men-sharingkan gitu mengenai hal ini kepada kami. Ya, mungkin boleh juga ya kita jadikan kesaksian itu kayak seperti budaya gitu ya di gereja kita. Karena saya sendiri juga merasakan kalau ada orang yang bersaksi yang kebetulan betroffen sama firman Tuhan yang saya sedang gumuli, itu buat saya merupakan salah satu bukti dari firman yang hidup gitu ya. Firman itu nggak mati, nggak di kertas doang, tapi bisa dihidupi oleh anak-anaknya gitu, dan itu akan sangat berkuasa untuk bisa membantu kita mengerti firman Tuhan gitu ya. Kita bisa sharing dan bisa saling menguatkan. Jadi ya mari kita membuat budaya bersaksi itu di gereja kita. Iya, sekali lagi terima kasih banyak ya buat Coach-nya untuk waktunya, dan juga udah bisa sangat terbuka gitu di episode kali ini. Dan seperti yang Coach yang baru bilang juga, mungkin di kesempatan ini aku dan Gundul juga mau mengajak ya para pendengar, para jemaat FEG Immanuel untuk yang mungkin merasa ingin men-sharingkan sesuatu gitu, kami sangat senang gitu untuk mau mendengar apa yang saudara-saudari mau bagikan gitu. Jadi bisa langsung aja, mungkin bisa kontak admin di sosial media kita ya, mungkin di Instagram atau di YouTube di FEG Immanuel Berlin. So ya, udah sampai di penghujung episode nih. Danke buat Gundul, buat Coach Yang di episode kali ini. Dan ya buat pendengar juga, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye. Terima kasih juga. Thank you.